Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk video yang berjudul Sejarah Perkembangan Studi Al-Quran, yang disusun oleh Dino Wirasti, Sardo Marito, Rizky Andiana Sution, dan Yulianita Rahayu. Dari Prodi Agroteknologi, kelas 1E, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Audio Jungle. Berbicara tentang studi Al-Quran ini bisa juga disebut dengan ulumul Quran. Kata ulum berasal dari kata ilmi yang berarti al-fahmu wal idrak, yang artinya faham dan menguasai. Objek pembahasan ulumul Quran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan ulumul Quran, dan yang kedua yaitu pengetahuan ulumul Quran. Sedangkan yang ketiga yaitu metode penafsiran ulumul Quran. Sejarah perkembangan studi Al-Quran. Sejarah perkembangan studi Al-Quran ini terbagi menjadi beberapa fase, di mana setiap fase menjadi dasar perkembangan untuk menuju fase-fase selanjutnya. Fase yang pertama yaitu ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal pada masa ini yaitu tentang penafsiran Al-Quran dari Rasulullah SAW itu sendiri pada para sahabat. Begitu antusias para sahabat dalam bertanya makna suatu ayat, menghafalkan, dan memahami hukum-hukumnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sardo Marito. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran masa khalifah dan masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, ulumul Quran masa khalifah. A. Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran. B. Kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. C. Kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Ulumul Quran masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Di antara para mufasir yang termasyhur daripada sahabat adalah 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Ibnu Mas'ud, Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu daripada sahabat di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat. Yang terkenal di antara mereka adalah yang pertama, murid Ibnu Abbas di Mekah, yang kedua, murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud di Irak. Dan diriwayatkan mereka semua meliputi ilmu tafsir, ilmu Gharibil Quran, ilmu Asbabun Nuzul, ilmu Makki wal Madani, ilmu Nasik, dan Mansukh. Tetapi itu semua tetap didasarkan pada riwayat dengan cara didiktekan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Andiana Sution. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sardo Marito. D. Masa pembukuan atau tadwin. Pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat dan tabi'in. Pada abad kedua Hijri tiba masa pembukuan atau tadwin, yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan tafsir Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW
dari para sahabat atau dari para tabi'in. B. Pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Kemudian langkah mereka itu diikuti oleh para ulama. Mereka menyusun tafsir Quran yang lebih sempurna berdasarkan susunan ayat. Dan yang terkenal di antara mereka ada Ibn Jarir At-Tabari. Demikianlah tafsir pada mulanya dinukil atau dipindahkan melalui penerimaan dari mulut ke mulut. Kemudian dibukukan sebagai salah satu bagian hadis. Selanjutnya ditulis secara bebas dan mandiri. Maka berlangsunglah proses kelahiran At-Tafsir bil Maksur atau berdasarkan riwayat. Lalu diikuti oleh At-Tafsir bil Ra'yi berdasarkan penalaran. C. Munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Di samping ilmu tafsir, lahir pula karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Quran. Dan hal ini sangat diperlukan oleh seorang musafir. D. Mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran. Dengan mengumpulkan cabang-cabangnya, pada masa sebelumnya ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai pembahasan ditulis secara khusus dan terserak, masing-masing dengan judul kitab sendiri. Kemudian mulailah masa pengumpulan dan penulisan ilmu-ilmu tersebut dalam pembahasan khusus yang lengkap yang dikenal kemudian dengan ulumul Quran. E. Ulumul Quran masa modern atau kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulianita Rahayu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Rizky Andian. Adapun pembahasan saya tentang ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan cabang-cabang atau ilmu Al-Quran secara khusus atau terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Adapun kitab-kitab tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, kitab-kitab yang membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Quran. Di antaranya, kitab Ijazul Quran, kitab At-Taswirul Fani fil Quran, Tarjamatul Quran, Masalatul Tarjamatil Quran, An-Naba'ul Azim, Muqaddimah Tafsir, Mahasilu Ta'wil. Yang kedua, kitab yang membahas ulumul Quran dengan sistematis di antaranya Syekh Tahir Al-Jazairi, Syekh Ahmad Ali Salamah, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, Syekh Ahmad Ali, dan kitab Mahabisu fi Ulumil Quran. Dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ulumul Quran atau studi Quran ialah ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Adapun objek pembahasan ulumul Quran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran. Yang ketiga, metodologi penafsiran Al-Quran. Adapun fase atau tahapan ulumul Quran di antaranya ulumul Quran pada masa Rasulullah, ulumul Quran pada masa khalifah, ulumul Quran pada sahabat dan tabi'in, ulumul Quran pada masa pembukuan atau tadwin, dan ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ferlaniko SHIMSY selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Sehat selalu Pak.